Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Diskusikan. Hehe, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun saat kami memasuki kota kali ini. Yinggu tua itu menyapu pandangannya ke aula dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai tua, sekarang, jumlah Du Huang di tangan saya tidak lebih rendah dari sekte Misty Cloud. Apa yang perlu ditakuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat tiga orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah bayangan gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu, tidak disangka kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia menampar bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, adapun Yunshan, serahkan dia untuk. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum hukumannya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek dengan aneh muncul. Orang dengan sosok tinggi mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk melihatnya secara langsung. Di sampingnya ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih. Mata besarnya yang seperti permata hitam pekat berputar-putar, mengamati sekelilingnya dengan penasaran. Dua orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak saat melihat adegan ini. Wajahnya sekali lagi menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu. Ratu. Ratu Medusa. Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara yang memiliki ketakutan dalam seraknya akhirnya keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Gru. Sulit membayangkan betapa terkejutnya Hai Bodong ketika wajah yang akrab itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan elit Du Huang ini yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan Yunshan bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Ziyan dan dengan cepat menyita kotak giok itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Ziyan yang memiliki senyum canggung. Kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan segera mengirim Anda kembali. Ziyan buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju bekas, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya saat melihat Ziyan menyerah begitu cepat di sampingnya. Sepasang matanya yang mempesona melesat sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi amarah. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, ini, barusan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Ziyan dan saya pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja mendapatkan sedikit sesuatu.
Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini benar-benar dicuri dari klan primer? Meskipun Xiao Yan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah situasinya sangat buruk sehingga tidak ada perbedaan dalam membuatnya lebih buruk. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, "Maaf, Hai Yang Tua." Kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ke samping ketika dia melihat ini, terlihat seolah dia sangat tidak ingin berpisah dengannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat kepalanya. Sepasang mata sipit yang sangat indah, panjang, dan menyihir menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan, "Tidak perlu. Tidak perlu. Kami akan memberikannya karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kita. Perlakukan itu seperti melakukan kebaikan." Xiao Yan hanya bisa memberikan senyuman malu saat melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok itu, berbalik dan dengan kejam memotong Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Ziyan kembali ke kursinya. "Batuk, seseorang, bawakan kursi." Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan saat dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Xiao Yan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa dengan tenang menjadi sedikit lebih hangat atas keramahan Hai Bodong. Baru setelah itu dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah dia segel selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Oldingu, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa getir, "Kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, tidak perlu takut pada Yunshan." Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk pindah. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menaruh terlalu banyak harapan padanya. Saya pribadi akan menangani Yunshan ketika kita benar-benar bertarung dengan Misty Cloud saat itu. Dia, tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin akan senang menonton di sampingnya." Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh saat dia menyesapnya perlahan. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiao Yan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Jika tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu mengingat karakternya? Orang itu pasti sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dirasakan oleh Hai Bodong secara pribadi, terlebih lagi, kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Yan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Hal ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. "Kamu akan berurusan dengan Yunshan? Bukankah risikonya terlalu besar?" Sesaat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yunshan sangat rendah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis,
dan keluarga kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kami dapat bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kami mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, FAMA di Asosiasi Alkemis dan Iblis Tua dari keluarga kekaisaran semuanya ahli dari kelas Dou Huang. Yang terakhir ini telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah Anda perbaiki untuk saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil mengalahkan Yunshan jika kita berdua harus bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan. Terserah Anda. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Setan tua dari keluarga kekaisaran dan FAMA memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan klan Nalan dan klan MU pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Dou Huang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba bertanya, situasi seperti apa yang ingin Anda hadapi ketika Anda pergi ke Misty Cloud Sect kali ini? Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kami meninggal. Saya ingin Misty Cloud Sect benar-benar lenyap dari kekaisaran Magia. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Misty Cloud Sect saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari root, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Misty Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Misty Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orang Anda. Masalah ini adalah hal yang paling sesuai untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus melawan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan merepotkan Hai Tua untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Misty Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat cukup banyak fitnah beberapa tahun ini. Kamu anak kecil. Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar pikiran Xiao Yan agak konspirasi. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar yang biasanya dimiliki faksi-faksi ini untuk Misty Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki kesamaan untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lagi. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang jika kita ingin melenyapkan Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pilkin Guhi. Xiao Yan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya sekali saat dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kekaisaran Jia Ma 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Guhi di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Misty Cloud Sector, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum menyerang Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit.
Dia hampir melupakan orang penting ini. Gu Hi juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan dengan jelas mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang telah dikumpulkan Han Feng dari daerah sudut hitam bahkan membuat akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Gu Hi mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis sejati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Gu Hi bukanlah orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Mystic Cloud Sector tidak lagi sebaik dulu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah penghargaan penatua dari Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian, bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Gu Hi? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Gu Hi juga seorang penatua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta FAMA untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita minta FAMA untuk maju dan mencari Gu Hi. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.